Aku menikah dengan Dimas pada usia yang masih muda. Aku selalu percaya bahwa cinta kami adalah hal terindah yang pernah terjadi dalam hidupku. Dimas adalah pria yang penuh kasih sayang, sabar, dan selalu menjadi tempatku untuk bersandar. Setiap langkahnya membuatku semakin yakin bahwa memilihnya sebagai suami adalah keputusan terbaik. Dimas berasal dari keluarga yang terlihat sangat harmonis. Ayahnya, Pak Hartono, adalah pria yang tenang, bijaksana, dan meskipun usianya mulai senja, beliau masih saja tegas dan penuh wibawa. Sementara itu, ibu mertuaku, Bu Retno, adalah wanita yang energik dan penuh kasih sayang. Dia adalah sosok ibu yang sangat dekat dengan anak-anaknya, terutama dengan Dimas, anak bungsunya. Sebelum menikah, aku sering mendengar cerita tentang kedekatan Dimas dengan ibunya. Mereka seperti dua sahabat. Bu Retno sering berbicara tentang masa kecil Dimas, tentang bagaimana dia mengorbankan banyak hal untuk memastikan anak laki-lakinya tumbuh menjadi pria yang kuat dan berpendirian. Aku mengagumi hubungan itu. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa kedekatan itu justru menjadi awal konflik yang perlahan-lahan merenggut kebahagiaanku. Setelah menikah, aku dan Dimas memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Dimas ingin menemani mereka sebelum kami benar-benar pindah ke rumah kami sendiri. Aku setuju karena aku juga ingin belajar lebih banyak tentang keluarga suamiku. Aku pikir ini adalah kesempatan bagiku untuk menunjukkan bahwa aku bisa menjadi menantu yang baik. Rumah itu besar dan nyaman, dengan suasana yang selalu ramai. Setiap pagi aku terbiasa mendengar suara ibu mertuaku yang sibuk di dapur mempersiapkan sarapan untuk keluarga. Pak Hartono atau bapak mertuaku, dia sering duduk di ruang tamu membaca koran sambil menikmati kopinya. Awalnya aku merasa menjadi bagian dari keluarga ini adalah hal yang mudah. Ibu mertuaku terlihat ramah. Dia sering mengajakku berbicara dan mengajarkan resep-resep masakan tradisional. Bapak mertuaku juga meskipun lebih pendiam, beberapa kali memujiku karena perhatian dan kesabaranku terhadap Dimas. Namun semakin lama ada sesuatu yang salah. Aku merasa agak aneh, tapi aku tidak tahu kenapa. Dimas adalah pria yang sederhana. Dia tidak banyak menuntut dan aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Tapi aku mulai merasa ada yang berbeda setiap kali aku mencoba melakukan sesuatu untuk suamiku sendiri. Contohnya, suatu pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku ingin memberikan kejutan untuk Dimas walaupun hanya kejutan kecil. Jadi aku memasak nasi goreng kesukaannya. Saat Dimas turun ke ruangan makan, aku merasa senang sekali karena dia tampak terkejut melihat aku sudah siap dengan sarapan. Tetapi sebelum Dimas sempat mencicipi masakanku, ibu mertuaku datang membawa sepiring nasi kuning lengkap dengan lauk pauk. "Dimas, ini nasi kuning nak, kesukaanmu. Ibu yang masak sendiri pagi-pagi, kamu pasti lapar kan?" kata ibunya sambil meletakkan piring itu di atas meja. Dimas tersenyum dan mengambil piring dari ibunya. Aku hanya bisa tersenyum kecil, meskipun dalam hati aku merasa kecewa. Aku tahu niat baik ibu mertuaku, tapi aku merasa seperti orang luar yang tidak pernah bisa memenuhi harapan suamiku. Aku bingung. Lalu ada juga momen kecil seperti ketika Dimas pulang kerja dan aku ingin memijat pundaknya yang lelah. Aku baru saja mulai memijatnya, namun ibu mertuaku datang masuk ke kamar kami. "Nak, pundakmu pasti pegal kan? Biar ibu saja yang pijat. Kamu kan belum pernah cerita kalau istrimu bisa memijat ya?" kata ibunya sambil tertawa. Aku mundur, memberikan tempat untuknya. Dimas hanya tersenyum dan berkata, "Ibu memang tahu cara terbaik menghilangkan pegal." Aku mencoba menenangkan diriku. Ini cuma perhatian seorang ibu, pikirku. Tapi semakin lama perhatian itu terasa seperti mengambil peranku sebagai istrinya.
Semua perasaan itu mencapai puncaknya ketika Dimas jatuh sakit. Dia harus menjalani operasi usus buntu dan aku menghabiskan waktu di rumah sakit untuk menemani suamiku tentunya. Hari itu aku duduk di sisi tempat tidurnya, memegang tangannya dengan erat. Aku ingin dia tahu bahwa aku ada untuknya, bahwa aku adalah istri yang akan selalu mendukungnya. Tapi saat ibu mertuaku datang, segalanya berubah. Dia membawa termos berisi sup yang katanya dimasak khusus untuk Dimas. "Nak, ayo makan. Sup ini pasti bikin kamu cepat sembuh. Dulu waktu kecil, kalau kamu sakit, pasti ibu buatkan ini," katanya sambil tersenyum. Aku menawarkan diri. "Bu, biar saya saja. Saya yang suapin Dimas. Dimas pasti lebih nyaman." Tapi ibu mertuaku langsung menolak. "Tidak usah, biar ibu saja. Dimas sejak kecil selalu makan dari tangan ibu kalau dia sakit." Aku tentunya hanya bisa mundur waktu itu. Bahkan saat Dimas mencoba menggenggam tanganku, ibu mertuaku dengan lembut memindahkan tangan suamiku ke tangannya sendiri. Pak Hartono, yaitu bapak mertuaku, yang waktu itu duduk di sudut ruangan, hanya diam. Sorot matanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia memilih untuk tidak ikut campur. Beberapa hari kemudian, aku tidak bisa lagi menahan rasa sesak di dadaku. Aku berbicara dengan bapak mertuaku, yaitu Pak Hartono, berharap mendapatkan nasihat dari seorang yang lebih bijak. "Pak, saya merasa seperti tidak punya tempat di rumah ini, bahkan di sisi Dimas suamiku. Ibu selalu ada di sana, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya menjadi tugas saya sebagai istri," kataku dengan suara yang bergetar. Aku gugup. Bapak mertuaku mengangguk. "Nak, kamu tahu, Dimas itu anak bungsu, dan Bu Retno, ibu mertuamu, memang sangat dekat dengannya sejak kecil. Dia selalu merasa bahwa Dimas adalah tanggung jawabnya. Tapi saya istrinya, Pak. Bukankah sekarang saya yang seharusnya lebih banyak di sisinya?" tanyaku berusaha menahan air mataku. Bapak mertuaku menatapku. Lama dia menatapku, sebelum akhirnya berkata, "Ibu mertuamu tidak cemburu padamu, Nak. Dia cemburu pada peranmu. Dia tahu cepat atau lambat kamu akan menggantikan tempatnya di hati Dimas. Itu yang mungkin sulit dia terima." Setelah percakapanku dengan Pak Hartono, aku mulai melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. "Ibu mertuamu tidak cemburu padamu, Nak. Dia cemburu pada peranmu." Itu terngiang-ngiang di kepalaku. Aku menyadari bahwa mungkin selama ini ibu mertuaku merasa tidak siap untuk melepaskan Dimas. Sebagai ibu, dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya untuk memastikan anak laki-lakinya mendapatkan yang terbaik tentunya. Tapi sekarang aku datang, seorang wanita yang menurutnya akan menggantikan posisinya. Namun, meski aku mencoba memaklumi itu, perlakuan ibu mertuaku semakin sulit untuk kuabaikan. Salah satu kejadian yang membuatku mulai merasa terpinggirkan terjadi pada suatu malam di meja makan. Hari itu Dimas baru saja pulang. Dia pulang lebih larut dari biasanya karena pekerjaan yang menumpuk. Aku merasa kasihan padanya sebagai seorang istri dan memutuskan untuk memasak sup ayam yang hangat, makanan favoritnya. Ketika Dimas tiba, aku memintanya duduk di meja makan. Aku menuangkan sup ke mangkuknya dengan penuh perhatian, memastikan dia merasa nyaman setelah hari yang panjang. "Dimas, ayo makan. Aku masak sup ayam kesukaanmu," kataku sambil tersenyum. Tapi sebelum Dimas sempat menyentuh sendok, ibu mertuaku datang dari dapur membawa sepiring nasi goreng. "Nak, makan ini dulu. Nasi goreng buatan ibu ini pasti bikin kamu tambah semangat,"
Katanya sambil meletakkan piring itu tepat di depan Dimas, menyingkirkan mangkuk sup yang baru saja kuletakkan. Tapi sebelum Dimas sempat menyentuh sendok, ibu mertuaku datang dari dapur membawa sepiring nasi goreng dan berkata, "Nak, ayo makan ini dulu. Nasi goreng buatan ibu ini pasti bikin kamu tambah semangat." Katanya sambil meletakkan piring itu tepat di depan Dimas dan menyingkirkan mangkok yang berisi sup yang kubuat. Dimas tersenyum, mengambil sendok dan mulai memakan nasi goreng itu tanpa berkata apa-apa. Dia tidak berkata apa-apa. Sementara aku hanya duduk diam berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku tahu ini hanyalah makanan. Tapi perlakuan ibu mertuaku seolah-olah aku tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan Dimas sebagai seorang istri. Bapak mertuaku yang duduk di ujung meja memperhatikan kami. Aku mencoba memperbaiki hubungan dengan ibu mertuaku karena aku berpikir mungkin dia merasa terancam karena aku belum cukup menunjukkan bahwa aku menghargainya sebagai ibu. Suatu hari aku mendekatinya di dapur saat dia sedang memasak. Aku berkata, "Bu, apa yang bisa saya bantu?" tanyaku dengan ramah. Ibu mertuaku hanya tersenyum tipis. "Tidak usah, kamu pasti capek. Duduk saja biar ibu yang selesaikan." Tapi saya ingin belajar dari ibu. Dimas selalu bilang kalau masakan ibu adalah yang terbaik. Kataku mencoba mencairkan suasana. Namun alih-alih senang, ibu mertua hanya menatapku dengan sorot mata yang sulit kujelaskan. Masakan ibu memang yang terbaik untuk Dimas. Dia sudah terbiasa kok sejak kecil. Kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk meniru ibu. Aku terdiam. Kata-katanya seperti mengingatkanku bahwa tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak akan pernah bisa menggantikan posisinya di hati Dimas. Dimas di sisi lain seolah tidak menyadari ketegangan yang terjadi antara aku dan ibunya. Dia tetap menjadi pria yang penuh perhatian dan selalu mencoba bersikap adil. Namun, sikap adilnya justru sering membuatku merasa semakin tersisih. Seperti ketika kami sedang menonton TV. Pada saat itu di ruang keluarga, aku duduk di sebelah Dimas, bersandar di bahunya sambil tertawa kecil menonton acara favorit kami. Tapi tak lama kemudian ibu mertuaku masuk dan dia duduk di ruang tamu di salah satu sofa. "Nak, sini duduk dekat ibu. Kamu sudah jarang sekali ngobrol sama ibu belakangan ini," katanya sambil menepuk-nepuk sofa di sebelahnya. Dimas tanpa pikir panjang bangkit dan pindah ke sebelah ibunya. Aku mencoba menahan rasa kecewaku, meskipun aku tahu itu terlihat jelas sekali di wajahku. Setiap kali hal seperti itu terjadi, aku selalu berharap bahwa suamiku Dimas akan menyadari posisiku. Aku adalah istrinya. Aku ingin menjadi orang yang paling dekat dengannya tanpa harus bersaing dengan ibunya. Beberapa bulan kemudian, Dimas kembali jatuh sakit. Kali ini dia terkena demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih beberapa hari. Sebagai istrinya, aku bertekad untuk selalu ada di sisinya. Hari pertama, aku yang menemani Dimas sepanjang waktu. Aku menyika keningnya yang waktu itu berkeringat. Aku membantunya minum dan memastikan dia merasa nyaman. Namun, keesokan harinya ibu mertuaku datang dan membawa tas besar berisi makanan dan perlengkapan lainnya. "Nak, kamu pasti lelah. Pulang sajalah dulu, biar ibu yang jagain Dimas malam ini," katanya dengan nada yang tegas. Aku menolak dengan halus. "Tidak apa-apa, Bu. Saya ingin di sini menemani suami saya." Tapi ibu mertuaku tidak menyerah. Dia langsung duduk di kursi di samping tempat tidur Dimas, menggenggam tangan anaknya dengan erat. "Ibu yang lebih tahu cara menjaga Dimas. Kamu pulang saja dulu, istirahat," katanya lagi dan kali ini dengan nada yang lebih tajam. Aku tidak ingin membuat keributan, jadi aku mundur meskipun hatiku terasa sangat sakit. Saat aku berdiri di sudut ruangan, aku melihat bagaimana
Ibu mertuaku menyuapi Dimas dengan penuh perhatian. Dia berbicara dengan nada yang lembut, bercerita tentang masa kecil Dimas, seolah-olah aku tidak ada di sana. Pak Hartono, yaitu bapak mertuaku yang datang untuk menyenguk, hanya memperhatikan dari jauh. Namun kali ini dia memanggilku keluar ruangan. "Nak, ada yang harus kamu pahami," katanya dengan nada serius. "Ibu Dimas bukanlah orang jahat, tapi dia belum siap melepaskan Dimas. Dan kalau kamu ingin menang dalam hal ini, kamu harus menang dengan cara yang bijak, jangan melawan. Tunjukkan bahwa kamu mencintai Dimas dengan cara yang tidak pernah dia lakukan." Aku pun hanya mengangguk, meskipun aku tidak sepenuhnya yakin apa yang harus aku lakukan. Hari-hari berikutnya aku mencoba untuk tetap sabar. Aku tahu Dimas mencintaiku, tapi aku juga tahu bahwa mencintai Dimas berarti harus menerima semua bagian dari hidupnya, termasuk ibunya yang sulit melepas perannya. Namun, sampai kapan aku bisa bertahan? Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Hartono terngiang-ngiang di pikiranku. Menangkan dengan cara yang bijak, jangan melawan. Itu yang dikatakan oleh bapak mertuaku, Bapak Hartono. Tapi bagaimana aku bisa menang jika setiap langkahku terasa sia-sia? Bahkan perhatian kecilku untuk Dimas selalu dibayangi oleh campur tangan ibu mertua. Keesokan paginya, aku duduk sendirian di ruangan tamu. Aku menatap keluar jendela, melihat taman kecil yang selalu dirawat oleh bapak mertuaku. Suara langkahnya terdengar mendekat, dan dia duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan nada rendah seperti tak ingin orang lain mendengar. "Nak, kamu tahu mengapa Ibu Dimas begitu cemburu?" Aku menggeleng. Meskipun dalam hati aku punya jawabannya. Dan aku menjawab, "Mungkin karena saya belum bisa memenuhi harapan ibu mertua." "Itukah, Pak?" Saya menjawab. Pak Hartono tersenyum tipis lalu menggeleng. "Bukan itu, dia cemburu karena dia takut kehilangan Dimas. Kamu tahu, Dimas adalah anak bungsu kami. Saat anak-anak yang lain menikah dan pergi, Dimas adalah satu-satunya yang selalu ada untuk ibunya. Dia adalah sandaran emosional untuk Ibu Retno, ibu mertuamu, bahkan lebih dari saya sendiri sebagai suaminya." Aku terkejut. Pak Hartono, yaitu bapak mertuaku yang selalu tampak tenang dan kuat, ternyata menyadari bahwa istrinya telah terlalu bergantung pada Dimas. "Saya tahu ini tidak adil untukmu, Nak. Tapi jika kamu ingin memenangkan hati Bu Retno, ibu mertuamu, jangan buat dia merasa kalah. Buat dia merasa bahwa dia tetap penting bagi Dimas, bahkan dengan kehadiranmu." Aku mengangguk perlahan. Aku tahu ini adalah ujian kesabaranku sebagai istrinya Dimas. Aku memutuskan untuk mencoba mendekati ibu mertuaku dengan cara yang berbeda kali ini. Aku ingin dia merasa dihargai tanpa merasa aku mengambil posisi yang selama ini dia miliki. Saat Dimas pulang kerja, biasanya aku yang menyambut di pintu depan dengan segelas teh hangat, tapi kali ini aku mengundang ibu mertuaku untuk melakukannya bersamaku. "Bu, ayo kita sambut Dimas bersama. Saya yang buatkan teh, ibu yang kasih ke Dimas, gimana?" Ibu mertuaku bingung, tapi dia akhirnya setuju. Ketika Dimas tiba, aku memperhatikan bagaimana wajahnya berseri-seri melihat ibunya yang menyerahkan teh untuknya. Dia memeluk ibunya erat, dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak terlalu terganggu. Tapi ternyata usahaku tidak selalu berhasil. Beberapa hari setelah itu, Dimas kembali bekerja hingga larut malam. Aku memutuskan untuk menyiapkan makan malam spesial untuknya. Aku memasak masakan kesukaannya, menata meja makan dengan lilin kecil, berharap bisa menciptakan suasana romantis meskipun kami tinggal bersama orang tua.
Namun ketika Dimas pulang, ibu mertuaku ternyata sudah menunggunya di ruang makan dengan sepiring besar makanan lain. "Dimas, ini rendang buatan ibu. Tadi ibu ingat kamu bilang rindu masakan ini," kata ibunya sambil tersenyum lebar. Dimas tampak bingung melihat meja yang sudah kutata dengan rapi. Lalu dia bertanya, "Kok dua-duanya ada masakan? Sayang, ini masakanmu?" tanyanya padaku. Aku mencoba tersenyum meskipun hatiku sakit, dan aku menjawab, "Iya, tadi aku pikir kamu pasti lapar, jadi aku masak." Tetapi mungkin karena Dimas tidak ingin mengecewakan ibunya, dia memilih untuk mencicipi rendang ibunya terlebih dahulu. Dan aku hanya duduk diam merasa usahaku tidak dihargai. Pak Hartono, bapak mertuaku yang lagi-lagi duduk di sudut, menatapku dengan sorot mata yang penuh simpati. Aku tahu dia mengerti apa yang kurasakan, tapi dia memilih untuk tidak ikut campur. Semakin lama aku merasa seperti berada dalam permainan tarik ulur. Ibu mertua terus berusaha mempertahankan posisinya, sementara aku merasa semakin jauh dari Dimas suamiku. Suatu malam aku tidak bisa lagi menahan rasa sakitku. Aku menunggu hingga Dimas masuk ke kamar, lalu aku berbicara. "Mas, aku mau tanya, apa kamu tidak pernah merasa ada yang aneh?" tanyaku dengan suara yang bergetar. Dimas mengerutkan kening. "Maksudmu apa, sayang?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku merasa, Mas, kamu lebih sering memilih ibu daripada aku. Setiap kali aku mencoba mendekat, ibu selalu ada di antara kita. Dan, Mas tahu nggak? Mas selalu mendukung dia, bukan aku istrimu." Dimas pun terdiam. Untuk pertama kalinya dia tampak bingung. "Aku tidak pernah bermaksud begitu, Yang. Kamu tahu, aku mencintaimu, sayang. Tapi, aku juga tidak bisa mengabaikan ibuku. Dia sudah mengorbankan segalanya untukku. Tapi aku ini istrimu, Mas. Aku juga ingin merasa dihargai, ingin merasa memiliki tempat di hatimu. Aku ingin tahu apa aku ini cukup penting untukmu, Mas." Dimas, dia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu sangat penting, tapi ibu hanya butuh waktu. Aku tidak ingin dia merasa kehilangan aku terlalu cepat." Jawaban itu tentu saja membuat hatiku semakin remuk. Beberapa hari kemudian, Pak Hartono, bapak mertuaku, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Saat kami sedang makan malam, dia meletakkan sendoknya dan menatap ibu mertuaku dengan serius. Lalu berkata, "Retno, aku ingin bicara." Semua orang pun terdiam. Bapak mertuaku, yaitu Pak Hartono, jarang sekali berbicara dengan nada setegas itu. "Kamu tahu, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai menantu kita. Dan aku bisa melihat dia sedang berusaha keras. Dia berusaha keras untuk menjadi istri yang baik untuk Dimas, anak kita. Meskipun kamu terus membuatnya merasa tidak cukup baik." Ibu mertuaku pun dia terkejut, lalu menjawab, "Apa maksudmu, Pak?" "Maksudku, kamu harus belajar menerima. Dimas sekarang sudah menikah. Kamu tidak bisa terus-menerus bersikap seperti ini. Kalau kamu terus melakukannya, kamu hanya akan membuat anakmu kehilangan kebahagiaannya sendiri." Untuk pertama kalinya aku melihat ibu mertuaku terdiam dan tidak memiliki jawaban. Setelah bapak mertuaku berbicara, suasana di rumah terasa sangat tegang. Ibu mertuaku tampak terdiam sepanjang malam, seolah-olah kata-kata suaminya mengganggu pikirannya. Aku yang duduk di meja makan hanya bisa menatapnya dengan cemas. Aku tahu kata-kata Pak Hartono mungkin menyentuh hatinya, tapi aku juga tahu
ibu mertuaku adalah seorang wanita yang sulit menerima perubahan. Keesokan paginya, ibu mertuaku tampak lebih pendiam dari biasanya. Dia tidak banyak berbicara dan hanya fokus pada pekerjaan rumah yang seperti biasa dia lakukan. Aku pun memilih untuk diam, tidak ingin memperburuk suasana. Tetapi hatiku terasa hancur melihat bagaimana dia berusaha mempertahankan kendali atas segalanya. Dimas yang datang ke rumah setelah kerja tampaknya juga merasakan ketegangan itu. Dia mencoba berbicara dengan ibunya di ruang tamu, tetapi ibu mertuaku hanya menjawab dengan singkat. Matanya menghindari tatapan Dimas. Aku duduk di dapur, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Dimas. Apa ibu marah padaku? Apa yang terjadi? Ibu mertuaku menarik nafas panjang. Tidak ada, aku hanya ingin Dimas tahu kalau aku selalu ada untuknya. Dimas pun terdiam. Sepertinya ada kebingungan yang tidak dia mengerti. Dia melihat ke arahku, mencoba mencari petunjuk apa makna di balik kata-kata itu. Kenapa tiba-tiba ibunya mengatakan itu? Tapi aku hanya bisa tersenyum tipis, tidak ingin menambah beban di hatinya. Aku tahu Dimas tidak tahu bagaimana cara menghadapiku dan ibunya di saat yang bersamaan. Tapi ternyata rasa sakitku semakin dalam. Setiap kali Dimas berusaha adil, aku merasa semakin jauh darinya. Tidak ada yang benar-benar bisa memahami betapa hatiku terasa kosong. Setiap kali aku bermesraan dengan Dimas, ibu mertuaku mengalami keintiman kami. Bahkan dalam hal yang sekecil menyentuh tangan suamiku saja. Tidak boleh bagi mertuaku. Semakin lama aku merasa bahwa cinta kami semakin terperosok dalam kekosongan. Meski Dimas seringkali mencoba menenangkan aku dengan kata-kata manis, hatiku terasa semakin dingin. Suatu hari setelah pulang kerja, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengannya. Mas, aku rasa kita harus bicara, kataku dengan suara bergetar. Dimas mengangguk menatapku khawatir. Ada apa sayang? Apa yang terjadi? Aku menarik nafas yang panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku rasa aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Mas. Aku tidak bisa terus merasa seperti orang asing dalam rumah ini. Aku tidak bisa terus merasakan bahwa aku bukan prioritas dalam hidupmu. Dimas terdiam sejenak, matanya penuh kebingungan. Apa maksudmu? Kamu tahu kan aku mencintaimu? Tapi aku merasa cinta itu tidak cukup, Mas. Cinta itu harus dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Aku tidak bisa terus berjuang. Aku berjuang sendirian, Mas, sementara ibu kamu selalu ada di sana, menghalangi setiap langkahku. Aku sudah cukup mencoba untuk bersabar, tetapi rasanya seperti aku tidak pernah benar-benar diterima, Mas. Aku pun menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh dari mataku. Aku tidak ingin menangis, tapi perasaan ini sudah terlalu berat untuk ditahan. Dimas, dia memegang tanganku, mencoba menenangkanku. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu aku belum sempurna, tapi aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Namun, kata-kata itu terasa seperti janji kosong. Dalam hatiku, aku tahu dia masih terjebak di antara dua cinta yang berbeda. Dia tidak tahu bagaimana cara menghargai perasaanku tanpa harus mengecewakan ibunya. Tengah malam ketika semua orang sudah tidur, aku terjaga. Ada perasaan aneh yang mengeluyuti hatiku, sebuah perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Aku pergi keluar rumah, berjalan di halaman belakang, mencoba menenangkan pikiranku. Saat aku duduk di kursi dekat taman, tiba-tiba bapak mertuaku muncul. Dia duduk di sebelahku,
mengangguk pelan. Kamu tahu nak, aku memahami apa yang kamu rasakan. Aku menatap Pak Hartono, bapak mertuaku, dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak. Semua yang kulakukan selalu salah di mata ibu. Aku hanya ingin Dimas tahu betapa aku mencintainya. Pak Hartono menghela nafas dan dia menatap bintang-bintang di langit lalu berkata, kadang kita harus membuat keputusan yang sulit. Dimas adalah anakku dan aku sangat mencintainya. Tapi aku juga mengerti bahwa kamu tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang Ibu Retno, ibu mertuamu. Kamu adalah bagian dari keluarganya, tapi juga harus menjadi bagian dari keluarga kalian sendiri. Keluarga yang kamu bangun bersama Dimas. Lalu aku menjawab, Pak, aku merasa aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan seperti ini. Suara yang aku keluarkan hampir pecah dan bergetar, seolah aku ingin menangis. Bapak Hartono, yaitu bapak mertuaku, hanya bisa menepuk pundakku dengan lembut, lalu berkata, keputusan itu bukan hanya milik kamu, nak. Dimas juga harus menyadari bahwa hidupnya sudah berubah. Tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibunya. Semua orang harus belajar untuk melepaskan sedikit demi sedikit. Aku hanya terdiam dan merenung, lalu berpikir, terkadang kita harus mengambil langkah berani untuk kebahagiaan kita sendiri, meski itu berarti harus berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Dimas terus berubah, dan bahkan dia selalu berusaha menjaga kedamaian antara aku dan ibunya. Tapi aku tahu, semakin lama semakin sulit untuk menjaga keseimbangan itu. Ditambah lagi ibu mertuaku yang semakin sering mencari alasan untuk memisahkan kami, membuat aku merasa tidak diinginkan. Suatu hari aku memutuskan untuk melakukan hal yang paling sulit dalam hidupku. Aku mengajak Dimas berbicara sekali lagi. Mas, aku merasa sudah saatnya kita memikirkan kembali hubungan kita. Aku tahu kamu mencintaiku dengan tulus, dan aku juga mencintaimu dengan tulus. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam situasi ini. Kamu harus memilih apakah kamu ingin tetap hidup denganku atau kamu ingin melanjutkan hidup bersama ibu kamu. Dimas pun hanya terdiam. Wajahnya berubah serius. Aku tidak ingin kehilangan kamu, sayang. Tapi aku juga tidak bisa membuat ibu merasa ditinggalkan. Aku menatap Dimas dengan penuh perasaan, lalu aku berkata, Dimas, aku tidak ingin jadi yang kedua. Kamu harus tahu, aku ingin menjadi pilihanmu, bukan pilihan kedua setelah ibu. Aku tidak bisa terus merasa seperti ini, sayang. Dimas pun dia hanya terdiam. Akhirnya dia perlahan mengangguk, lalu berkata, Aku akan bicara dengan ibu, sayang. Ini tidak mudah. Tapi sayang, aku akan melakukan sesuatu. Aku menunggu dengan hati yang berat. Perasaan ini adalah hasil dari semua perjuangan yang kami jalani. Dan kini kami harus menentukan apakah hubungan ini bisa bertahan atau apakah kami akan terpisah. Padahal kan rumah tangga kami juga masih baru. Malam itu aku melihat Dimas duduk di ruang tamu. Dia tampak gelisah. Dia memegang cangkir kopinya, tapi dia tidak meminumnya. Pandangannya kosong. Jelas pikirannya sedang penuh dengan sesuatu yang berat. Aku tahu dia sudah memutuskan untuk berbicara dengan ibunya, dan aku hanya bisa berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Aku tetap berada di kamar, tidak ingin ikut campur dalam pembicaraan mereka. Tapi aku bisa mendengar langkahnya yang berat saat dia mendekati kamar ibunya. Suasana di rumah terasa tegang.
seolah semua benda di sekitarku menahan nafas. "Bu, aku mau bicara," kata Dimas dengan suara yang tegas. Dari balik pintu kamar terdengar suara Bu Retno alias ibu mertuaku menjawab dengan nada biasa. "Ada apa, Nak?" "Masuk saja." Dimas pun membuka pintu dan melangkah masuk. Aku tidak bisa mendengar semuanya, tapi suaranya cukup jelas terdengar karena rumah ini tidak terlalu besar. "Bu, aku rasa kita harus bicara soal hubungan kita selama ini," kata Dimas dengan perlahan. "Apa maksudmu, Nak? Bukankah semuanya baik-baik saja?" jawab Bu Retno dengan nada bingung. Tapi aku bisa menangkap sedikit ketegangan di suaranya. "Bu, selama ini aku merasa terlalu sering mengutamakan ibu, dan itu membuat hubunganku dengan istriku jadi tidak seimbang. Aku mencintai ibu, tapi aku juga mencintai istriku, dan aku merasa aku gagal menjadi suami yang baik karena aku terus mengabaikan perasaannya," ujar Dimas dengan suara yang mulai bergetar. Terdengar suara tawa kecil dari Bu Retno. "Dimas, apa ini? Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Ibumu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Kamu tahu kan itu?" jawab Dimas. "Aku tahu, Bu. Tapi kadang aku merasa ibu terlalu ikut campur dalam pernikahan kami. Ibu selalu ingin memutuskan banyak hal, bahkan hal-hal yang seharusnya menjadi urusan aku dan istriku. Istriku merasa tidak dihargai, Bu." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Aku merasakan ketegangan semakin meningkat. "Apa maksudmu, Nak? Jadi kamu menyalahkan ibu sekarang?" Suara Bu Retno terdengar naik 1 oktav. "Apa itu kata-kata dari istrimu? Dia yang menyuruhmu bicara seperti ini kan?" "Tidak, Bu. Ini keputusan aku sendiri. Aku hanya ingin kita semua bahagia. Aku ingin menjaga pernikahanku, tapi aku juga ingin ibu tetap ada di hidupku. Tapi ibu harus mengerti batasannya. Pernikahanku adalah tanggung jawabku, Bu," itu kata Dimas dengan nada memohon kepada ibunya sendiri. "Apa maksudmu batas, Dimas? Ibu melahirkanmu, hei. Ibu yang membesarkanmu, Dimas. Dan sekarang kamu mau memilih dia daripada ibu. Ibu ini kan orang tuamu, Dimas. Orang tua itu lebih penting dari istri," jawab Bu Retno dengan suara yang mulai terdengar emosional. "Ibu, ini bukan soal memilih. Ini soal keseimbangan, Bu. Aku tidak ingin kehilangan salah satu dari kalian, Bu. Tapi aku juga tidak ingin terus hidup seperti ini. Aku ingin hidupku dan pernikahanku berjalan dengan baik," itu kata Dimas mencoba menenangkan ibunya. Tapi sepertinya Bu Retno sudah merasa terpojok dan berkata, "Jadi kamu sekarang sudah tidak menghargai ibu? Karena dia, perempuan itu berhasil memisahkan kamu dari ibumu sendiri, Nak. Ibu sudah tahu. Sejak awal dia tidak pantas untukmu, Nak. Dia selalu ingin merebutmu dari ibu, Nak. Dari ibu yang melahirkanmu. Hei, ayolah, Nak. Masa gitu aja kamu gak ngerti?" Aku mendengar nada tinggi itu dari kamar, dan hatiku mulai berdegup dengan kencang. Aku tahu pembicaraan ini tidak akan berjalan mulus, tapi aku tidak menyangka akan seburuk ini. Beberapa menit kemudian, pintu kamar Bu Retno terbuka dengan keras. Aku mendengar langkah Dimas keluar dengan berat. Dia menuju kamarku. Wajahnya tampak kusut dan penuh tekanan. "Dia tidak mau mendengarkanku," kata Dimas dengan pelan dan duduk di pinggir ranjang. Lalu dia melanjutkan,
Dia bilang, aku sudah memilihmu dan meninggalkannya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Yang. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. Lalu aku mengatakan, aku sudah bilang ini akan sulit, Mas. Tapi aku tidak pernah memintamu untuk memilih. Aku hanya ingin hubungan kita lebih seimbang. Aku hanya ingin merasa dihargai. Dimas, dia menggeleng. Wajahnya terlihat seperti orang yang kalah. Aku sudah mencoba, sayang. Tapi ibu, dia tidak bisa menerima ini semua. Dia merasa aku mengkhianatinya sebagai anaknya. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Retno tiba-tiba muncul di depan pintu kamar kami. Matanya memerah, wajahnya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Kamu puas kan sekarang? Kamu sudah berhasil membuat Dimas anakku sendiri membantah ibunya. Katanya dengan suara yang penuh kemarahan, penuh amarah kebencian kepadaku. Ibu, aku tidak pernah ingin ini semua terjadi. Jawabku mencoba menahan air mataku sendiri. Lalu aku berkata, aku hanya ingin hubungan ini berjalan baik, Bu, dan tidak menyakiti siapapun. Tidak usah pura-pura kamu. Sejak awal aku tahu kamu hanya ingin merebut dia dari ibu. Kamu membuat dia melawan ibu. Kamu ingin dia melupakan keluarganya, kan? Teriak Bu Retno membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah ingin memisahkan kalian, Bu. Aku mencintai dia. Dan aku hanya ingin hidup bersama sebagai suami istri yang normal. Jawabku dengan nada yang hampir pecah. Cukup, Bu. Potong Dimas dengan tiba-tiba. Suaranya menggelegar membuat kami berdua terdiam. Aku yang salah. Aku yang membiarkan semua ini berlarut-larut. Tapi sekarang aku ingin semua ini berhenti. Ibu harus belajar menerima bahwa aku punya keluarga sendiri. Aku punya istri sekarang. Dan aku mencintainya, Bu. Bu Retno terlihat terguncang. Dimas, kamu benar-benar tega pada ibumu. Gumamnya dengan suara yang bergetar. Dia berbalik, berjalan kembali ke kamarnya sambil menutup pintu keras-keras. Namun, pembicaraan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Malam itu, aku dan Dimas bertengkar hebat. Dia merasa terjebak di tengah, sementara aku merasa tidak lagi kuat menjalani hubungan ini. Aku tidak bisa terus seperti ini, Dimas. Aku merasa aku tidak pernah menjadi prioritasmu. Aku sudah terlalu sering mengalah, tapi tetap saja aku yang disalahkan. Kataku dengan air mata yang mengalir. Sayang, aku butuh waktu. Aku sedang mencoba memperbaiki semuanya. Jawab Dimas. Suaranya penuh permohonan. Tapi aku lelah. Aku lelah menunggu. Aku sudah lelah berharap. Mungkin memang ini akhirnya. Malam itu setelah pertengkaran yang benar-benar hebat, aku memutuskan untuk pergi. Aku tahu meskipun aku mencintainya, aku tidak bisa terus hidup dalam situasi ini. Dan aku tahu dia harus memilih sendiri jalannya tanpa aku di sisinya. Setelah aku pergi, Dimas berusaha berbicara lagi dengan ibunya. Tapi Bu Retno tetap saja keras kepala dan menyalahkanku untuk semua masalah yang terjadi. Namun, penyesalan mulai menghantui Dimas. Dimas mulai menyadari kesalahannya. Tapi aku sudah terlanjur jauh untuk dijangkau. Setelah kepergianku, Dimas tenggelam dalam perasaan bersalah.
Dia mencoba berbicara lagi dengan ibunya, berharap mendapat penjelasan atau setidaknya mencari jawaban atas semua konflik ini. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia pun menyadari bahwa ibunya tidak pernah benar-benar melihat pernikahannya sebagai prioritas. Malam itu setelah aku pergi, Ayah Dimas akhirnya angkat bicara. Pak Hartono yang biasanya diam dan membiarkan istrinya mendominasi, akhirnya angkat suara. Ia tidak tahan lagi melihat kehancuran yang terjadi dalam keluarga mereka. "Ibu," panggil Pak Hartono dengan nada yang tegas sambil menatap Bu Retno yang duduk di ruang tamu. "Kita harus bicara." Bu Retno menengok dengan ekspresi yang heran. "Apa maksudmu, Pak? Bukankah ini sudah cukup buruk tanpa Bapak menambah masalah lagi?" Pak Hartono mendekati istrinya, duduk di hadapannya, lalu berkata dengan nada yang berat, "Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Aku pikir membiarkan ibu mengatur semuanya adalah hal yang terbaik. Tapi sekarang aku sadar, Bu, justru itu yang menghancurkan rumah tangga anak kita." Dimas yang duduk di dekat tangga langsung menoleh ke arah ayahnya. Dia tidak pernah melihat ayahnya berbicara dengan nada seperti ini sebelumnya. "Apa maksudmu, Pak?" tanya Bu Retno dengan suaranya yang mulai meninggi dan bergetar. "Maksudku, ibu terlalu mencampuri urusan Dimas. Ibu tidak membiarkan dia memilih jalannya. Bahkan ibu tidak memberikan dia ruang untuk menjalani hidupnya sendiri. Aku tahu ibu mencintainya, tapi cinta yang terlalu mengekang itu bukan cinta yang sehat, Ibu. Dan sekarang lihat anak kita, Bu. Dia terlarut dalam sedih. Istri Dimas pergi karena ibu. Karena ibu tidak pernah memberinya tempat di rumah ini." Bu Retno terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Dimas, Pak. Aku ingin dia bahagia. Aku tidak ingin dia terluka, Pak." "Tapi justru itu yang terjadi, Bu," lanjut Pak Hartono dengan nada yang tinggi dan berkata, "Dengan sikap ibu, Dimas kehilangan istrinya." Dimas mengangguk pelan, menahan emosi yang mengguncang hatinya, lalu berkata, "Ayah benar, Bu. Aku mencintai ibu, tapi aku juga mencintai istriku. Dan sekarang dia sudah pergi, Bu. Aku merasa kehilangan. Aku kehilangan semuanya, Bu." Bu Retno akhirnya menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Lalu dia berkata, Aku tidak tahu kalau aku sudah sejauh ini menyakiti kalian. Aku hanya takut kehilangan kamu, Dimas. Aku takut kamu tidak lagi memperhatikan ibumu ini yang melahirkanmu." Lalu jawab Dimas, "Aku tidak pernah ingin menjauh dari ibu. Tapi aku juga ingin ibu menghargai istriku. Dia adalah bagian dari hidupku, sama seperti ibu. Aku hanya ingin kita hidup bersama dalam damai, bukan saling bersaing, Bu." Pak Hartono menepuk pundak Dimas, lalu berkata, "Ibu butuh waktu untuk menerima semuanya. Tapi sekarang, Nak, aku rasa kamu harus berjuang untuk mendapatkan kembali istrimu sebelum semuanya benar-benar terlambat." Dimas tahu ayahnya benar. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan tekad yang baru, dia mencoba menghubungiku berkali-kali. Tapi aku tidak menjawab panggilannya. Dia bahkan datang ke rumah orang tuaku. Namun, aku tidak ada di sana. Hingga akhirnya
dia memutuskan untuk menulis surat panjang yang mengungkapkan semua perasaannya. Dalam surat itu, dia menceritakan bagaimana dia akhirnya menyadari semua kesalahannya, bagaimana dia berbicara dengan ibunya, dan bagaimana dia ingin memperbaiki semuanya. Aku menerima surat itu dengan tangan yang gemetar. Membacanya, aku bisa merasakan ketulusan di balik setiap kata yang dia tuliskan di surat itu. Tapi hatiku sudah terlalu luka. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Beberapa minggu kemudian, Dimas datang menemuiku langsung. Dia berdiri di depan pintu rumah kecil yang kusewa di kota tempat aku bekerja sekarang. Wajahnya penuh dengan penyesalan, tapi juga ada harapan di matanya. Aku tidak tahu apakah kamu mau memberiku kesempatan lagi, sayang, katanya dengan pelan. Tapi aku harus mencoba. Aku sudah berbicara dengan ibu. Dia akhirnya mengerti. Ayah membantuku menyadarkan dia. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah berubah, sayang. Dan aku ingin memperjuangkan kita. Aku menatapnya lama. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya, tapi ada juga bagian yang masih ragu. Dimas, aku sudah terlalu sering berharap dan aku lelah. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya lagi. Aku mengerti, jawabnya dengan suara lirih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan menyerah, sayang. Aku akan terus berusaha sampai kamu percaya lagi padaku. Beberapa bulan berlalu, Dimas terus menunjukkan usahanya untuk memperbaiki hubungan kami. Dia tidak hanya memperbaiki hubungannya denganku, tetapi juga dengan keluarganya sendiri. Bu Retno mulai berubah, meskipun hanya perlahan. Dia belajar untuk tidak terlalu mengendalikan hidup Dimas, dan bahkan mencoba meminta maaf kepadaku lewat Dimas. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk memberikan Dimas satu kesempatan lagi. Kami memulai semuanya dari awal, perlahan tapi pasti. Aku tetap menjaga jarak dari Bu Retno, tapi kali ini aku melihat upayanya untuk memperbaiki sikapnya. Di hari ulang tahun ayah Dimas, kami semua berkumpul. Bu Retno mendekatiku dengan wajah penuh penyesalan dan berkata, "Aku tahu aku tidak bisa menghapus semua luka yang kubuat, nak. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencoba. Aku ingin melihat kalian berdua bahagia tanpa bayangan masa lalu kita." Aku hanya mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin perdamaian itu benar-benar bisa diciptakan. Dimas, dia menggenggam tanganku dengan erat malam itu dan berkata, "Aku tidak akan pernah mengulang kesalahanku kembali, sayang. Aku berjanji." Dan kali ini, aku memilih untuk percaya. Bukan karena aku tidak lagi takut, tetapi karena aku tahu cinta membutuhkan keberanian, dan keberanian itu kini tumbuh di antara kami. Kehidupan kami tidak sempurna, tapi jauh lebih baik. Dimas belajar untuk menjadi suami yang lebih mandiri, sementara aku belajar untuk memberikan kesempatan kedua. Bu Retno juga menemukan cara untuk menunjukkan kasih sayangnya tanpa melukai hubungan kami. Dan dengan itu, kami melangkah maju, menyadari bahwa keluarga adalah tentang tumbuh bersama, bukan saling menguasai. Terima kasih.